Masih berbincang bersama dua supermom kami di Galeri Publik. Saya akan langsung melanjutkan pertanyaan saya ke Paula nih terkait membagi waktu. Jadi pertanyaan Pak Denny tadi ya terkait membagi waktu dengan beragam kesibukan dengan keluarga, yaitu anak dan suami. Ya, silakan Paula. Salah satu hal yang saya suka dari pekerjaan saya, mungkin tadi kalau misalnya tadi bilang ada yang tidak disukai, tapi ini salah satu halnya adalah punya waktunya fleksibel. Jadi kalau misal kata saya memang harus kerja 7 hari seminggu, saya nggak punya off biasanya. Setiap hari biasanya ada ada aja yang mesti dikerjakan. Jadi kalau saya usahakan di pagi hari saya bisa ngantar anak saya sekolah, mungkin di hari-hari tertentu atau mungkin bisa sore. Nah saya bisa atur waktunya aja supaya saya punya waktu untuk mereka. Dan hal selanjutnya juga supaya mereka nggak merasa kehilangan, biasanya mereka request kan kalau mereka belum tidur tuh aku nggak bisa nonton TV, harus ikutin TV channel mereka, aku jadi tahu Tom and Jerry dan sebagainya. Baby TV gitu kan ya. Iya. Jadi dia bilang, mama aku tidur, kamu tidur. Nah aku harus pura-pura tidur. Gitu. Terus nanti begitu dia tidur aku baru mulai kerja lagi gitu, mulai ngetik, mulai apa. Jadi ya mungkin hal seperti itu yang merupakan kalau ada yang bilang saya takut jadi ibu karena saya nggak suka anak kecil, saya juga nggak suka anak kecil, tapi kalau anak sendiri saya suka. Dan kalau dijalanin dan kalau misal kata udah nanti waktunya semuanya akan baik-baik. Nah itu mungkin juga dilema masyarakat Jakarta, wanita Jakarta. Ketakutan untuk menikah, ketakutan untuk mempunyai anak. Kalau saya sebaliknya, saya suka anak kecil. Lihatnya gini. karena dipikirin nanti akan mengganggu kesibukan. Padahal mereka itu membawa kedamaian dan kesukacitaan dalam keseharian kita. Ya, betul. Kita nggak jadi jenuh dengan pekerjaan jadi kita karena ngelihat keseimbangan. Anak-anak itu sebagai suatu keseimbangan. Dan kalau seandainya memang belum punya dan memang bagaimana itu memang semua udah jalannya sih. Dan kalau saya merasa bahwa saya bersyukur aja dalam setiap hal. Ya, untuk yang diberikan sekarang ya. Betul. Nah, mungkin untuk kedepannya nih Paula juga Mbak Ratna terkait mengenai apa yang akan kalian capai kembali. Tentunya tidak ada kepuasan ya sebagai manusia. Kedepannya apalagi yang ingin dicapai terkait dengan profesi dan kondisi yang ada sekarang saat ini? Saya sendiri kan baru cinta batik nih ya. Maksudnya kemarin dulu kan suka tapi rada ragu gitu ya. Sekarang saya baru mulai cinta batik dan saya ingin membawa batik itu ke kancah internasional. Saya udah mulai kontak dan adik saya minggu kemarin pulang waktu saya ada show di Kemang. Saya show perdana batik dan dia udah lihat, dia juga mempunyai pandangan yang baru. Nah kita sama dalam konteks seperti itu, bahwa baru menemukan batik ternyata lucu ya, ada kupu-kupu, ada apa gitu motif ya. Ada Indonesia motif kaya gitu sekali ya, ya, kaya sekali motif, ternyata nggak cuma kayak parang atau apa gitu ya. Jadi menarik sekali dan kita pengen untuk set up ke market internasional. Dan waktu saya upload foto-foto saya di Facebook, teman-teman saya yang di luar negeri tuh bilang bagus gitu. Dan kedepannya pengen seperti itu sambil lini sendiri seperti itu ya. Ya, sambil deadline editor-editornya udah bilang bukunya bulan ini selesai. Oke. Ini mengejar 2 buku ya untuk novel betul. dan makeup sendiri, itu benar-benar membagi waktu. Tapi aku juga termasuk orang yang kalau untuk batik agak susah mencari, kok batik itu bentuknya kenapa harus hanya begini ya, kenapa harus desain seperti ini, seperti kalau dibuat terlalu desain berlebihan kok jadinya aneh. Nah, itu sering dialami. Tapi kalau menurut Mbak Ratna sendiri nih, kalau sekarang kan yang aku lihat ini lebih variasi dan lebih berwarna ya. Saya pecinta batik. Oke. Ya, karena tadi saya bilang memang saya itu pecinta hal yang berbau tradisional ya, jamu ya, batik ya, keroncong, ya kebaya gitu ya. Jadi di rumah itu saya punya koleksi batik banyak, dari yang baju daster sampai daster standar ya. Dari batik dari zaman bahaya. Dari batik sekali gitu ya. Terus batik yang blazer ini, terus dress, kemudian blus ya, blus, kemudian kain yang masih berbentuk kain itu juga saya punya. Gitu. Koleksi juga. Oke. Jadi saya memang suka batik. Kadang-kadang kalau saya lagi kunjungan sebagai duta kat ke daerah tertentu, saya koleksi. Misalnya batik Kalimantan, oh ternyata beda dengan batik yang dari Jawa misalnya gitu. Dengan beragam motif ya dan desainnya masing-masing. Sekarang kan warnanya sangat sangat fresh ya, full color ya, full color. Kalau dulu kan batik paling coklat, hitam, putih, krem gitu ya. Merah pun merah tua ya seperti itu ya. Iya, sekarang lebih berani. Merah ditabrakin sama pink, tabrakin sama orange. Seperti ini ada merah, ada orange, ada ungu, ada coklat seperti ini. Dan seperti biasa hukumnya halal ya. Nah, Mbak, kamu ke depannya adakah keinginan yang dicapai terkait juga masalah bisnis yang akan dirancang ke depan gitu ya, dan juga berbagai
keinginan juga untuk kembali masuk ke dunia seni peran seperti itu. Adakah yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Apa yang diberikan Tuhan, talenta yang ada pada diri saya ingin memaksimalkan supaya banyak manfaat yang saya bisa share ke masyarakat, kepada orang lain. Entah itu dalam bidang entertainment, sebagai artis penyanyi yang bisa menghibur, sebagai presenter yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, ataupun dalam hal bisnis. Jadi saya memilih bisnis kecantikan yang ada hubungannya dengan dunia saya, yang bisa membuat orang menjadi cantik, yang bisa membantu orang mendapatkan solusi atas masalah hidupnya. Jadi masalah jerawat, masalah Tetap itu kan dari sisi perempuan ya. lah, pokoknya perempuan is the best. Nah, ini kita angkat telepon kembali nih, dari siapa? Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Sore, dengan siapa di mana? Ibu Keti di Bogor. Silakan. Yang tadi nih kayaknya. Ibu Keti. Ya, Silakan Kevin, ingin menanyakan apa? Ya. hari ini cuaca memang lagi panas sih. Jadi panas sinyal sekali. telepon pun juga panas. Sinyal pun jadi panas, nggak Ya, nyampe-nyampe. mungkin Kevin ingin bertanya, kalau dari suaranya sepertinya masih muda ya, mungkin ini banyak yang ingin ditanyakan mengenai prestasi dari Paula dan juga Mbak Ratna terkait kedepannya juga tetap berbau dengan entertainment. Nah, ini pertanyaanku yang mungkin agak sedikit lebih kita seriusin dikit ya. Pandangan dari Paula dan Mbak Ratna sendiri mengenai wanita Indonesia khususnya saat ini sebagai Kartini-Kartini modern. Saya senang banget pembicaraan seperti ini. Oke. Silakan. Saya merasa bahwa ibu saya, jadi dari sisi ibu saya, mereka itu tuh biasanya hidup di dalam zaman yang kalau warisan tuh selalu perempuan tidak dapat istilahnya. Ya. Jadi semua apa-apa Adat ya? harus laki-laki. Dan kebetulan untung papa saya menginfluensinya besar sekali dan dia merubah cara pandangnya, dan kami diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama. Saya termasuk cucu pertama dari keluarga bapak dan ibu yang pergi ke luar negeri, dianggapnya sebagai suatu hal yang berlebih gitu. Saya sempat nangis gitu ya di kantor agensi yang mau pergi sekolah itu, saya mau pergi gitu, pokoknya saya mau coba, saya mau mimpi, saya mau berusaha membuktikan bahwa saya juga bisa. Dan ibu saya mengajarkan saya akan kegigihan dan kerja keras. Jadi saya merasa bahwa wanita walaupun mungkin dalam satu sisi tetap akan harus terus diingatkan sebagai kodratnya. Betul. Dan sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Adik saya aja baru ingetin saya jangan sampai lupa ya, karena dulu saya sering komplain mama saya. Saya bilang, "Mami, kamu kapan punya waktu? Kok orang lain mamanya bisa nganterin ke sekolah dan sebagainya, saya kok kagak?" gitu. Terus mami saya cuma jawabnya bahwa kan supaya kamu bisa punya ini, punya itu gitu. Dan setiap orang kan punya pilihan hidup dan kita harus selalu kadang-kadang kebablasan jadinya ya. Betul. Untuk melakukan sesuatu. Terus untuk diingatkan, dan saya ingin sebagai peran kita sebagai wanita yang justru mungkin dianggap lemah, gemulai dan sebagainya gitu, tapi bisa membuktikan diri untuk juga bisa aktif berperan serta dalam kemajuan atau perkembangan masyarakat secara umumnya. Itu hal yang akan merupakan keinginan saya gitu. Dan banyak sekali wawancara yang selalu nanya sebenarnya apa sih tujuannya. Saya ingin menjadi inspirasi gitu. Saya berharap bahwa hidup saya itu bisa, bahwa kamu nggak harus jadi ini, kamu nggak harus kaya, kamu nggak harus cakep, kamu nggak harus apa, tapi hal-hal yang kamu nggak punya pun akan memotivasikan kamu untuk bekerja lebih. Dan saya nggak akan bisa bilang bahwa saya tuh manusia yang bertalenta super gitu, tapi saya lebih cenderung kepada saya bekerja keras, dan kadang hal-hal yang saya bekerja keras dan saya mengupayakan konsisten itu malahan berhasil lebih baik karena saya tahu kemampuan saya dan kelemahan saya. Oke, ini seperti bisa digarisbawahi bahwa motivasi, keinginan itu bisa menjadi modal utama kita untuk mencapai suatu tujuan, walaupun kita sebagai wanita khususnya. Nanti di segmen berikutnya ini saya akan bertanya pandangan dari Mbak Ratna Listi. Namun kita akan kembali setelah jeda berikut ini.